Saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya kasih judul kesetiaan. Langsung kita baca ayatnya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10 saudara ya. Saya membaca ayat yang ke-8, lalu saudara teruskan 9, 10-nya sama-sama kita baca. Ayat 8 saya baca begini, Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Terus 9 teruskan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10 mari sama-sama kita membacanya saudara 2 dan 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat-ayat yang kita baca ini merupakan nasihat daripada Yesus yang digambarkan pribadi yang setia. Pribadi yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 8 ini menunjuk kepada pribadi Yesus yang setia dari awal sampai akhir. Nasihatnya kepada jemaat di Smyrna adalah setia sampai akhir. Bahkan setia sampai mati. Karena Tuhan melihat kualifikasi kelebihan yang ada pada jemaat di Smyrna. Menderita, menghadapi fitnah, menghadapi aniaya. Bahkan menghadapi namanya kemiskinan yang betul-betul miskin secara materi. Miskin yang betul-betul gak punya uang gitu ya. Karena memang dipersempit ruang gerak mereka. Akses dagang, akses kerja ditutup sama kaisar yang ada pada waktu itu. Karena jemaat di Smyrna menolak menyembah kaisar. Mereka menolak meninggalkan Tuhan. Mereka belajar tetap setia kepada Tuhan. Dan karena kesetiaan orang Kristen jemaat yang ada di kota Smyrna. Mereka mengalami keadaan seperti yang saya katakan sama saudara. Akses dagangnya ditutup. Gak bisa kerja sama orang. Orang pun gak bisa kerja sama mereka, takut larangan kaisar, larangan pemerintah. Semuanya ditutup kesempatan dagang. Berpolitik pun gak bisa, habis aniaya, penderitaan. Tapi mereka setia. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kualifikasi kesetiaan yang dimiliki oleh jemaat Smyrna sampai dipus sama Tuhan. Setia kamu sampai mati. Sebetulnya satu pujian, teruslah kamu setia, jangan goyang. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan tentang kesetiaan jemaat di kota ini, kota Smyrna, saya mau kasih pendahuluan kepada saudara supaya melandas mendasar pengertian kesetiaan seperti apa, punya gambaran jelas. Aku harus setia. Setia seperti apa? Saya coba menerangkan sama saudara dengan pendahuluan apa sih kesetiaan yang saya ingin saudara pahami dan mengerti tentang kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu ternyata membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saya ulang bagian ini. Ini hal yang penting yang saya lepaskan sama saudara. Ya, kesetiaan itu ternyata membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Menjadikan kita orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itu luar biasa. Itu berharga. Itu sesuatu yang sangat indah gitu loh buat kita. Menjadi orang kepercayaan Tuhan, dipercaya sama Tuhan. Menjadi orang spesialnya Tuhan. Tentu kita inginkan seperti itu. Kenapa? Orang yang setia sama Tuhan, setia hidupnya di mata Tuhan, itu bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan. Karena perhatikan, kesetiaan, selalu kesetiaan kita kepada Tuhan, itu menyentuh hatinya Tuhan. Kesetiaan itu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Selalu ketika Tuhan melihat anak-anaknya yang setia, gerejanya yang setia, hatinya Tuhan tergetar akan kesetiaan kita. Saya ingin Anda itu bisa membedakan, memahami bahwa ternyata ada perbedaan loh saudara
antara orang yang dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu menggenapi rencananya dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Saya berharap pada bagian ini Anda renungkan, tangkap dengan rohmu dengan baik-baik. Saya berharap Anda memahami bagian ini, karena ini yang menjadi satu pemicu luar biasa untuk kita, aku mau belajar setia. Anda mesti paham, ternyata ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang dipakai Tuhan untuk satu tujuan menggenapi rencananya dengan orang kepercayaan Tuhan, itu beda jauh loh. Sebab kalau kita bicara tentang orang yang dipakai oleh Tuhan, saya mau kasih tahu ya, semua orang itu bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan menurut saya bukan semua orang, setiap orang itu bisa dipakai oleh Tuhan. Saya suka bilang, orang gak kenal sama Tuhan, bukan Kristen, orang dunia, siapa saja, semua orang saya tegaskan, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya pikir Anda pernah ngalami, ada orang gak kenal sama Tuhan, Anda pun gak kenal orang itu. Siapa sangka ternyata orang itu bisa dipakai Tuhan untuk satu tujuan. Untuk apa? Membuka jalan bisnis saudara. Membuka pintu rezeki berkat buat saudara. Yang buka pintu berkat, pintu jalan kerjaan buat saudara, ternyata orang yang gak kenal sama Tuhan. Dengar baik. Hal dipakai oleh Tuhan, Tuhan itu bisa pakai semua orang, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan saya percaya Tuhan bisa pakai apa saja juga, bukan hanya setiap orang, bukan hanya semua orang, apa saja saya percaya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kan Alkitab mencatat, Alkitab menulis, ada seekor keledai itu bisa dipakai Tuhan bicara, mengingatkan nabi perjanjian lama yang bernama Balhum atau Nabi Biliam. Karena dia serong jalannya, ya, dia lebih menjadi pemuja uang. Dia disuap dengan uang, akhirnya serong jalannya. Tuhan ingatkan dia lewat seekor binatang keledai yang berbicara. Kita ingat binatang yang namanya gagak. Burung dipakai pelihara hambanya namanya Elia di sungai Kerit. Bawa roti, bawa daging. Apa saja bisa dipakai. Bahkan Yunus, Nabi Yunus ketika dia dilempar ke dalam lautan. Itu Tuhan selamatkannya pakai apa? Pakai seekor ikan yang besar. Binatang. Bukan cuman orang, bukan semua orang. Bahkan apa saja termasuk binatang yang di luar hukum alam pemikiran kita. Itu bisa dipakai oleh Tuhan. Hal dipakai oleh Tuhan. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk satu tujuan menghadapi rencananya. Apa saja, apa sih yang Tuhan gak bisa kerjakan? Semua dia bisa kerjakan kalau dia mau. Untuk tujuannya tercapai. Semuanya dia bisa lakukan. Tetapi perhatikan, menjadi orang yang kepercayaan Tuhan, orang yang dipercaya sama Tuhan, itu orang-orang spesial. Itu orang-orang khusus. Siapakah orang-orang spesial yang menjadi kepercayaan Tuhan dan dipercaya Tuhan? Hanya orang-orang yang punya kesetiaan di hidupnya. Makanya saya berdoa pagi ini, ya, spirit roh kesetiaan itu ada pada kita. Supaya setiap kita, Anda dan saya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Di mata Tuhan kita adalah orang-orang spesial. Karena selalu orang yang dalam hidupnya punya kesetiaan, itu spesial di mata Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika kita bicara kesetiaan, saya mau terangkan dulu bagian ini. Kesetiaan itu bicara tentang apa sih? Kesetiaan itu apa saja? Ciri-ciri orang setia itu bagaimana, pendeta? Kualifikasinya orang setia itu apa, supaya Anda ngerti. Walaupun gak lengkap karena waktu terbatas. Loyalitas, kesetiaan itu bicara tentang loyalitas. Orang yang loyal. Ada tantangan tetap loyal. Sebetulnya dia belum bersetuju, belum sepakat. Pelayanan kok gini sih. Kok Tuhan kok ngalami gini. Tetap loyal sama Tuhan. Gak ada halangan, tetap dia setia. Setia bicara loyalitas. Yang kedua, bicara pengorbanan. Berani berkorban. Apalagi bayar harga. Berani bayar harga untuk Tuhan, berani bayar harga untuk pelayanan, berani bayar harga mewujudkan kesetiaan. Aku mau setia sama Tuhan, berani tebus waktu, berani bayar harga.
Pagi-pagi sudah bangun, itu bayar harga. Orang lain tidur, Anda sudah bangun. Orang lain gak penting doa pagi, Anda bangun pagi cari Tuhan, Anda masuk dalam hadirat Tuhan, itu bayar harga. Bukan cuma itu, kesetiaan itu ternyata berbicara tentang ketaatan. Dan ini tidak gampang. Ternyata kita mengerti kenapa orang-orang yang punya mentalitas kesetiaan, hamba hati setia, itu selalu spesial, itu orang-orang khusus yang dipercaya oleh Tuhan. Karena orang setia ternyata dia punya hati yang taat. Punya obedience, punya ketaatan. Orang yang taat itu spesial di mata Tuhan. Kadang-kadang, makanya saya tulis begini di bawah. Seringkali, perhatikan kata di bawah itu yang saya tulis. Ada screenshot, itu kata penting. Supaya ingat-ingatan buat saudara. Kesetiaan, ketaatan, loyalitas, pengorbanan, bayar harga, ketaatan terutama, tentang kesetiaan. Itu seringkali kesetiaan, ketaatan itu menggores di hati kita. Ada tanda goresan di hati kita. Kenapa saya berkata begitu? Puitis sekali. Bukan itu. Saya berharap begini loh saudara ya. Kata-kata ini bukan sekedar kata-kata indah, kata-kata mutiara buat kita. Ini bukan sekedar moto kehidupan. Ini bukan sekedar ini semboyan hidup saya Pak. Ini bukan semboyan loh ya. Ini mesti ada terpatri di hati kita. Ini mesti kita hidupi hal kesetiaan, ketaatan. Seringkali kesetiaan yang kita miliki, ketaatan yang coba kita belajar, itu ada tanda goresan di hati. Bagaimana tidak coba? Ketika kita ngalami sesuatu, kita ngalami misalnya bencana. Ngalami situasi kehidupan yang tidak menyenangkan, yang kita nggak harapkan, doa nggak dijawab-jawab. Tiba-tiba kita kaget, sakit kita. Tiba-tiba kita ngalami kerugian, tiba-tiba kita ngalami sesuatu yang nggak menyenangkan. Kondisi yang seperti itu yang kita alami. Kita itu belum ngerti ini, kok saya ngalami ini. Kita belum memahami kenapa kita alami. Kita belum bisa mengerti apa yang terjadi pada kita. Kalau ditanya setuju nggak setuju kok ngalami begini. Udah taat, udah setia, belajar hidup benar. Tapi kok ngalami gini, rasanya nggak bisa terima. Belum bisa menerima, belum bisa memahami, belum bisa ngerti. Kok saya ngalami model hidup kayak begini. Bayangkan, belum bisa terima, gak sepakat rasanya. Tapi kita berkata ini, tapi Tuhan, meskipun aku gak ngerti ngalami gini, aku tetap belajar taat kepadamu. Aku mau tetap setia kepadamu. Ada goresan loh di hati. Gak ngerti kenapa ngalami. Belum bersetuju kok ngalami gini sih. Tapi kita tetap taat. Tetap bayar harga. Tetap loyal sama Tuhan. Itu setia loh. Ada goresan di hati. Kadang-kadang kok ngalami gini, tapi aku mau setia. Makanya saya catat baik-baik. Di hati saya, catat di hati saudara. Orang yang punya kesetiaan terpatri di hidupnya. Bukan sekedar moto, bukan sekedar semboyan kata-kata mutiara yang indah. Dia hidup itu. Orang yang setia, itu spesial di mata Tuhan. Itu orang-orang khususnya Tuhan. Itu pasti orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau Anda sampai pada level menjadi orang kepercayaan Tuhan, maka begini saya suka bilang, apa yang Tuhan tidak lakukan kepada orang lain, Tuhan lakukan sama saudara. Apa yang Tuhan tidak beri berkat kepada orang lain, Tuhan buat beri sama saudara. Kenapa? Ada orang spesial. Tuhan akan bela saudara, Tuhan akan sertai kita. Karena di mata Tuhan, kita ini orang kepercayaannya, orang-orang yang khusus di mata Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam perjanjian lama dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama saja ayat ini ya. Amsal 20 ayat 6, 2 dan 3. Sama-sama saudara. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat ini berkata orang baik hati banyak di dunia ini. Banyak orang berkata, saya baik, banyak di dunia. Tetangga kita banyak yang baik. Orang-orang sekitar kita banyak yang baik. Tapi Alkitab katakan, tetapi orang yang setia punya kesetiaan, punya loyalitas, punya bayar harga, punya ketaatan. Siapakah yang menemukannya?
Makanya setiap kali Tuhan menemukan orang yang punya kesetiaan di hidupnya, itu selalu menjadi orang kepercayaan Tuhan, menyentuh hati Tuhan, menggetarkan cinta hatinya Tuhan kepada kita. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama itu ada orang yang setia seperti itu. Namanya Joshua Generation, generasi Yosua yang lahir di tanah padang gurun. Bedakan dengan orang-orang generasi Musa yang lahir di tanah Mesir. Coba kita lihat ya. Joshua Generation, generasinya Yosua. Generasi Yosua inilah yang menikmati tanah Kanaan, menikmati janji Tuhan, berkat yang luar biasa. Diberikannya kepada siapa? Janji khusus kelimpahan ini. Yang Tuhan gak buat kepada mayoritas orang Israel. Gagal semua mayoritas. Hanya generasi Yosua yang masuk. Karena mereka punya kesetiaan. Selalu orang setia. Itu orang-orang khusus yang dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya menerima berkat-berkat Tuhan. Yosua 1 ayat 16. Mari sama-sama kita baca ayat ini saudara. 2, 3. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Coba perhatikan baik-baik ini ayat. Orang Israel, generasi Yosua, ini ngomong sama Yosua, hamba Allah, pemimpin rohani mereka. Segala, bilang sama-sama saya segala. Segala, gak milih-milih. Perintah Tuhan gak dipilih-pilih. Pokoknya segala yang kau perintahkan kepada kami. Perintah dari Tuhan, Tuhan perintahkan lewat Yosua. Mereka merespon begini sikap hatinya. Pokoknya segala yang diperintahkan Tuhan kepada kami lewat engkau Yosua, akan kami lakukan. Segala perintah Tuhan, kami siap, kami taat, kami berani bayar harga. Kami loyal kepada Tuhan. Pokoknya segala perintahnya kami taat. Itu generasi Yosua. Apalagi dikatakan di sini, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Kemanapun engkau perintahkan kami, kau suruh kami siap pergi. Loh, ini ketaatan loh. Makanya tidak heran, tanah Kanaan, tanah yang limpah dengan negeri susu dan madu, berkat luar biasa, itu diberikannya bukan kepada sembarangan orang ternyata. Anda kalau ingin mengalami Kanaanmu secara rohani, kedewasaan rohani, mengalami keberkatan rohani yang Tuhan tidak beri kepada orang, Tuhan beri kepada saudara. Milikilah loyalitas, milikilah kesetiaan, milikilah ketaatan. Walaupun kadang-kala, loh kok ngalami padang gurun ya, kok gak ada air ya, kok aku ngalami gini ya. Saat kadang-kala kita gak ngerti, terbentur kehidupan kita dengan sesuatu yang kita gak suka. Kalau ngomong gak setuju saya kok ngalami gini. Saat-saat kita belum mengerti kenapa kita hadapi, kita berkata gini, segala perintahmu aku taat, gak ada penawaran. Engkau perintah apa? Aku pergi. Kami gak heran, orang-orang generasi Yosua seperti ini dipercayakan tanah Kanaan, berkat yang spesial. Bedakan dengan generasi Musa, saudara ya. Generasi Musa tidak ngalami. Musanya baik, jangan salah tangkap apa perkataan saya. Musanya taat, Musanya setia kepada Tuhan, rela berkorban. Ini orang hamba Allah yang spesial. Taat di mata Tuhan kalau Anda tahu. Tetapi generasinya Yosua itu sayang, generasinya Musa itu sayang di tanah Mesir. Anda tahu generasi Musa itu di mana sih kekurangannya? Mereka itu gampang ngomel, tidak setia, mudah berubah, mudah tinggalkan Tuhan. Nanti tidak ada air, ngomel. Itu generasinya Musa. Orang-orang yang lahir di tanah Mesir gampang berubah. Nanti ketika Musa, ikuti cerita saya. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, terima hukum Allah. Anda ngikutin dia? Tidak turun-turun. Anda tahu bagaimana sikap daripada orang Israel? Mereka ngomong begini, kita angkat pemimpin baru. Bahkan mereka bikin lembu emas. Dan mereka berkata, ini Allah yang telah menolong kita, mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Masa lembu emas, binatang, patung, mereka katakan ini Allah kita. Mudah berubah setia. Generasi Musa, umat Allah yang lahir di tanah Mesir, tidak punya kesetiaan, tidak punya loyalitas, tidak punya ketaatan. Saya kasih gambaran, gak semua ngalami Kanaan,
Gak semua ngalami berkat-berkat spesial. Hanya orang yang setia. Seperti generasi Yosua. Segala perintahmu kami taati. Kemana kau suruh kami pergi? Kami pergi. Gak ada penawaran. Kami taat. Saat gak ngerti perintah Tuhan pun kami tetap loyal. Itu Joshua generation. Taat saudara. Makanya gak heran generasi Musa, mayoritas mereka hampir semuanya mereka mati dihukum Tuhan di padang gurun. Gak setia itu contohnya apa? Gampang ngomel. Saat gak ngerti hadapi masalah nyalain Tuhan. Ngomel, kok gak ada air sih? Musa, apa engkau kurang kuburan di tanah Mesir? Engkau mau kubur kami mati di sini? Kami mati Musa, terus berontak. Gampang berontak, gak loyal, gak setia. Itu generasi Musa, gagal mereka. Ada juga generasi berikutnya, namanya Judge Generation. Generasi hakim-hakim. Generasi hakim-hakim itu adalah generasi yang baru. Setelah generasi Yosua itu mati semua, tinggal di Kanaan. Ini generasi yang sudah tinggal di Kanaan. Sudah nikmati berkat, nyaman, enjoy, happy, kaya, sukses mereka. Generasi hakim-hakim itu generasi yang baru. Begitu generasi Yosua udah pada mati, semua tua-tua mati dikuburkan. Muncul generasi yang baru, generasi para hakim. Tidak punya kesetiaan. Saya kasih contoh ayatnya. Jangan seperti ini. Jadi macam-macam orang. Saya tunjukkan dulu ayatnya sama saudara. Lihat Hakim-Hakim pasal 2. Saya baca ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Angkatannya Yosua. Bangkitlah. Sesudah mereka, setelah generasi Yosua. Angkatan yang lain. Angkatan generasi yang baru. Yang tidak mengenal Tuhan. Waduh, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Terus 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Generasi hakim-hakim. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Gak setia tinggalkan Tuhan. Gak loyal. 12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti ilah lain, para Baal. Dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan perhatikan, sujud menyembah kepadanya. Sehingga, catat baik-baik, sehingga dikatakan apa? Mereka menyakiti hati Tuhan. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Ketidaktaatan kita gak loyal sama Tuhan. Gak berani berkorban sama Tuhan. Membeli mentalnya. Gak loyal sama Tuhan. Ketidaksetiaan, mudah berubah kesetiaan. Itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Itu kata firman. Setiap ketidaktaatan, ketidakloyalitasan, ketidaksetiaan. Itu nyakitin hati Tuhan. Nyakitin hati Allah kita. Coba kalau Anda punya suami, Anda punya istri, gak setia pasanganmu, sakitkan hatimu. Nyeleweng suamimu, serong istrimu, sakitkan. Anda punya anak, anak gak tahu diri. Anaknya gak setia kepada orang tua, sakit hati kita sebagai orang tua. Punya anak kok begini. Anda punya pegawai, punya anak buah, punya karyawan. Karyawanmu gak setia, kerja sama saudara, tetapi kerja sama orang lain. Ambil keuntungan dari saudara, tapi ambil keuntungan dari orang juga. Sakitkan hati kita. Punya karyawan dipercaya, kok kerja juga sama orang. Aduh, menyakitkan. Itu namanya ketidaksetiaan. Nyakitin hati. Kita saja sakit hati. Apalagi Tuhan sakit hati. Coba kita lihat sebentar di ayat Wahyu tadi pasal 2 saudara ya. Tentang jemaat di Smyrna. Kayaknya gak usah dibaca ini ayat ya. Waktunya nanti enggak pas. Coba next gambar ini saya kasih sama saudara. Saudara, saya kasih latar belakang kota Smyrna. Karena kita bicara orang Kristen, jemaat yang ada di gereja Smyrna. Latar belakangnya kok miskin mereka. Nah kita lihat dulu. Kota Smyrna di zaman itu adalah kota yang kaya sebetulnya. Kota kaya raya. Ya. Tetapi herannya jemaat Smyrna, nanti tolong baca ulang ayatnya di rumah ya. Wahyu pasal 2 tadi ya. Adalah jemaat yang miskin secara jasmani dan secara keuangan.
Jadi ini miskin bukan miskin dirohanikan. Ini miskin betul-betul miskin, gak punya secara materi. Kok bisa ya? Tinggal di sebuah kota yang kaya, tetapi mereka miskin. Kok bisa? Itu tanda tanya dong. Kotanya makmur kok. Tempat mereka berdomisili, kota yang kaya raya. Loh kok bisa orang Kristen miskin yang lain kaya, makmur, sukses. Kok mereka tidak sukses? Ada apa? Something wrong kan? Ada sesuatu. Iya ada sesuatu. Karena mereka disuruh menyembah kaisar. Mereka tidak mau. Mereka menolak, meninggalkan kesetiaan, tinggalkan Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, kami beriman kepada Dia. Mereka gak mau tinggalkan Tuhan. Kami loyal, berani bayar harga. Gara-gara kesetiaan, gak mau menyembah kaisar. Taat pada perintah kaisar mereka gak mau. Gara-gara inilah akses kehidupan mereka ditutup semuanya. Ekonomi jalurnya ditutup, dagang ditutup, berpolitik pun tidak bisa, semuanya gak ada akses. Orang kerja sama mereka gak bisa, beli sesuatu dari yang mereka tawarkan gak bisa. Ekonominya mandek, makanya miskin, makanya susah, makanya menderita. Bukan cuma soal dagang, bukan cuma soal uang. Lihat Wahyu 2 ayat 9, saya tunjukkan. Aku tahu kesusahanmu, miskin. Diterangkan di ayat sebelumnya. Dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah, ternyata ada fitnah. Bukan cuma soal miskin, tidak punya uang. Dan fitnah mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Terus jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau, saudara? Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini menarik. Perhatikan, Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Untungnya bukan titik, tapi koma. Masih ada kelanjutannya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selalu ada reward, ada pahala. Ada sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada orang lain. Tuhan berikan kepada siapa? Kepada orang yang setia. Percayalah, puncaknya nanti pada waktunya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan saya yakin dalam nama Yesus, itulah Anda, ada semua, dan saya, dan kita semua. Orang setia pada waktunya nanti. Ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam keabadian. Kepala kita tidak kosong. Haleluya. Kepala kita diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Kepada siapa mahkota kehidupan diberikan? Kepada orang yang setia. Itu Tuhan beri. Orang loyal, orang taat, itu dikasih. Pada waktunya selalu. Kalau di kekekalan saja diberikan penghargaan itu. Apalagi di dunia. Percayalah. Dalam keadaan kita hidup di dunia ini, apapun tantangan yang ada. Orang kepercayaan Tuhan, orang setia, itu pasti disertai, ditolong oleh Tuhan. Saya sebetulnya masih ingin menjelaskan beberapa poin-poin gambar pada saudara. Tapi saya lihat waktu gitu ya. Ternyata panjang ya belajar kesetiaan. Tapi saya baca saja ya. Saya bilang ada catat, Anda pahami. Ada yang saya terangkan, ada yang saya lewat. Mohon dimaklumi. Ya, saya pengen menerangkan secara detail. Tapi kesempatan lain mungkin lebih detail. Perhatikan kualitas karakter, kesetiaan seseorang, kualitas karakter, loyalitas, ketaatan seseorang, itu akan terlihat. Kapan terlihatnya? Ketika diberhadapan dua hal. Yang pertama apa? Kesetiaan dan kesempatan. Ada pilih mana? Seperti contohnya begini ya. Seperti contohnya jemaat di Smyrna. Anda lihat gambar ini. Contohnya jemaat di Smyrna. Punya kesempatan untuk sukses. Oh bisa. Bisa maju berdagang, berkarir dalam hidup mereka. Dan itu artinya begini, mereka mesti meninggalkan imannya kepada Yesus, tetap mereka memilih, tetap setia kepada Tuhan akhirnya. Kalau mereka misalnya pilih menyembah kaisar, ya sudah kaisar, saya nurut. Ada kesempatan, ditawarkan kesempatan. Mau sukses kamu, mau dagangmu berhasil, mau rezekimu ada tiap hari, gampang, tinggalkan Tuhan. Nggak usah setia, udahlah nggak usah setia. Kamu pilih kesempatan, aku kasih kesempatan, nyembah kaisar. Ikuti kata kaisar. Kalau mereka tinggalkan Tuhan, mereka lebih memilih kesempatan daripada kesetiaan. Ya, disitulah kelihatan itu namanya adalah orang yang oportunis.
Anda lihat gambar ini. Apa sih perbedaan orang setia sama oportunis? Oportunis itu loncat-loncat, dia lebih memilih kesempatan. Oh yang penting sukses, yang penting untung. Tidak apa-apalah, melanggar dosa sedikit, melanggar sekarang minta ampun bertobat. Sorry, itu namanya Anda oportunis. Suka kita anak Tuhan kompromi begitu. Tidak apa-apalah sekali ini, yang penting untung besar. Kita seringkali nggak lihat proses itu, yang penting untung. Di depan kita cuma uang, itu oportunis. Orang setia itu lebih memilih kesetiaan, bukan kesempatan. Orang setia itu walaupun di awalnya kehilangan kesempatan, tetapi akan sampai garis finish lebih cepat. Saya kasih contoh dengan cepat juga. Singkat-singkat saya jelaskan. Lihat 3 pemuda, Sadra, Mesak, Abednego. Saya baca ayatnya Daniel 3:30. Perhatikan baik-baik. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi, jabatan tinggi kepada siapa? Kepada Sadra, Mesak, Abednego di wilayah Babil. Ada tanya, kenapa 3 orang Sadra, Mesak, Abednego dipercayakan jabatan sederajat raja? Jabatan yang tinggi sederajat dengan para bangsawan. Kenapa? Karena setia, Tuhan kasih lewat raja. Raja udah tawarkan kesempatan, tinggalkan Tuhan, gak usah berdoa kepada Tuhanmu. Sembah patung raja, setia kepada raja. Mereka katakan apa? Tuhan Raja gak usah ngomong begitu. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan kami. Kami tetap beriman kepada Tuhan Allah kami. Meskipun Tuhan Allah kami tidak tolong kami tetap menyembah Dia. Dan kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Kami yakin Tuhan tolong kami kok. Tapi seandainya Tuhan tidak tolong oleh kehendak yang diizinkan, kami tetap menyembah Dia dan tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Tetap dikasih kesempatan, sudah tinggalkan. Gak mau dipanaskan api 7 kali. Kalau kamu tetap gak mau menyembah patung kaisar atau raja, kamu masuk api yang dipanaskan 7 kali. Mereka tetap dikasih kesempatan, gak pilih kesempatan. Karena mereka bukan orang oportunis. Mereka orang yang setia, lebih memilih setia. Memang orang setia awalnya kayaknya babak belur. Ya, orang yang setia, taat kepada Tuhan, loyal kepada Tuhan, berani bayar harga sama Tuhan. Awalnya kelihatannya bodok-bodok, orang katakan, lu bodoh sih setia. Gak usah ke gereja, lebih baik gini-gini ada untung. Selalu kesetiaan datang sama Tuhan, itu orang katakan bodoh. Tapi Anda lihat ya, orang kayak Sadra, Mesak, Abednego, itu ternyata orang gak sangka-sangka tiba-tiba, loh kok hidupnya diangkat Tuhan. Kok dia sekarang sudah sukses? Awalnya berat, awalnya kelihatannya babak belur, startnya awalnya kelihatannya lambat. Tapi tiba-tiba dia nyampe sukses lebih dulu, berhasil lebih dulu. Ada perhatikan, saya percaya yang saya katakan ini pengajaran firman sama saudara. Ada banyak di antara kita ngalami itu, ngalami. Harusnya prosesnya sukses, dagangmu maju, harusnya butuh 30 tahun. Tapi saudara cuma sekian tahun sukses. Itu sebetulnya gak masuk akal. Itu bukan saudara kekuatan hikmatmu. Memang berkat orang setia, dia itu suksesnya lebih dulu. Nyampe garis finishnya dulu. Awalnya bingung-bingung kita. Saya kasih contoh. Naomi dan keluarga yang tinggalkan Bethlehem. Singkat kata, tinggal di Moab. Naomi, Elimelech, 2 anaknya siapa itu? Mahlon Kilion. 10 tahun meninggal Elimelech. Mahlon Kilion mati. Lalu menantunya 2 orang. Siapa namanya itu? Orpa sama Rut. Orpa pamitan sama Rut. Anda tahu kenapa Orpa pamit? Saya mau pulang deh ke Moab. Ya memang itu negeri Moab. Tinggal lagi sama orang tuaku, aku mau kerja lagi. Karena Orpa berpikir begini. Tidak ada gunanya sama mertua, mami mertua Naomi sudah tua. Gak punya apa-apa. Mama sudah tua, gak punya harta, gak punya uang. Aku gak punya masa depan. Gak ada yang bisa diharapkan dari mama mertua Naomi. Dia tinggalkan. Sekaligus saya kasih peringatan keras buat kita anak-anak. Kita gak boleh bersikap seperti itu kepada ayah ibu kita, papa mama kita, orang tua kita. Jangan pernah tinggalkan mama kita, papa kita yang meskipun gak ada yang diharapkan dari mereka. Gak ninggalin kewe, gak ninggalin warisan, gak ada uang Pak. Meskipun gak ada uang orang tua kita, gak ada yang diharapkan dari mata ini dari mama papa kita. Tapi orang tua ketika hari Tuhan gak boleh ditinggalkan.
Justru ada mesti ngerti yang diajarkan firman. Yang namanya papa, mama, ayah, ibu kita, orang tua kita. Itu harus kita hormati sampai mati. Kita harus sayangi, kasih mereka sampai kita mati. Sampai orang tua kita gak ada. Sampai maut memisahkan kita berdua. Itu kata Rut. Ada tahu kata Rut sama mama mertuanya? Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Itu kan sama dengan begini. Mama, sampai maut memisahkan kita berdua. Orang tua itu begitu loh. Hormatnya kita sampai mati. Anda gak boleh lupa, sayangnya kita sama mama papa kita sampai mati loh. Gak boleh. Ini mama mertua, papa mertua sama saja. Orang tua kita itu. Rut itu sama mami mertuanya loh. Orpa, dia tinggalkan kesetiaan. Itu kan gambaran jelaskan perjanjian lama. Perjanjian lama bayang-bayang. Substansinya itu adalah, itu harus ada dalam hidup kita. Rut punya itu. Dia ikut setia sama Naomi sampai di Bethlehem. Nggak punya apa-apa loh. Nyampe di rumah yang mungkin kecil berkata gini, Mami nanti aku yang kerja. Mami di rumah aja. Aku yang mungut jelai. Itu matahari panas dia nggak berhenti terus dia mungut. Dia nggak punya ladang. Dia mungut, orang panen, ada yang jatuh berkasnya, dia ambil. Itu butuh waktu lama loh. Orang ngaso, orang istirahat. Dia mungkin sambil bercucuran keringat. Aduh kok susah hidup ini ya. Dia terus ambil. Setia, 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 setia. Sampai akhirnya Boas. Bagi Boas kita itulah Yesus Boas kita. Sampai dia ketemu sama Boas. Siapa kamu? Terjadi dialog. Jadi istrinya Boas. Orang setia, mungkin orang gak lihat kesetiaanmu. Tapi Boas kita, Yesus kita gak tidur matanya. Mata Tuhan kita tidak tertutup. Seperti dia tahu kesetiaan jemaat Semirna. Pagi ini semua bilang sama saudara, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Seperti Boas berkata, siapa kamu? Aku Rut, dia mau cerita. Dan akhirnya mereka menjadi suami dan istri. Rut menjadi orang yang terkaya bersama dengan suaminya di Bethlehem. Bahkan dari Rut dan Boas lahir juru selamat dunia. Itulah Yesus Kristus dari benih generasinya mereka. Orang istimewa. Dan Anda tahu, Rut itu tiba-tiba orang heran. Orang miskin datang ke Bethlehem bersama Naomi. Nanti kemudian jadi orang terkaya. Orang heran, selalu begini. Orang setia itu ternyata suksesnya nyampe garis finish duluan. Awalnya babak belur, susah, nangis, mencucurkan air mata. Orang dunia, kalau orang kasih perbandingan, lebih pintar Orpa, pintar dia pakai logika, bodoh si Rut. Orang boleh bilang kita bodoh dengan setia kita, loyal kita sama Tuhan. Tapi saya ulang, orang setia kepada Tuhan, itu suksesnya nyampe garis finishnya lebih dulu. Mengherankan, gak usah heran, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara.